Yang saya rasakan itu kalau keunggulan itu di sangat mudah lah kayak gitu. Sangat mudah ya Pak ya? Sangat mudah juga bobotnya juga masuk kayak gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang ya. Dan ini saya masih di edisi tanaman sulur. Kemarin kita sudah sempat ya membahas tentang semangka, melon, kemudian pare. Dan sekarang kita akan membahas di lahan timun gitu ya. Nah ini saya sudah berada di lahan timun milik salah satu sobat benih kita yang nih bisa dilihat ya oleh sobat benih semua. Ini hasil dari timunnya ya. Untuk varietasnya ini menggunakan varietas bagus ya. Nah ini mungkin sobat benih semua kemarin ya kita sudah sempat membahas gitu di salah satu lahan di Purworejo itu juga sama ya, menanam lahan dengan varietas bagus. Itu apa ya, permintaan petaninya mungkin hanya menggunakan ataupun dipetik ketika kondisinya masih kecil-kecil. Tetapi ini sudah lihat teman-teman ya, permintaan di sini ya untuk varietas bagus ini dengan ukuran yang lebih besar ya. Dan ini dari segi ukuran memang sudah apa ya, bisa dibilang mendukung ya untuk varietas bagus ini ditumbuhkan dengan hasil yang besar-besar. Nah, kira-kira seperti apa ya proses budidaya yang dilakukan oleh salah satu sobat benih kita dari awal sampai akhir? Penasaran? Langsung saja kita simak dalam sesi wawancara berikut ini. Oke, baik sobat benih semua, setelah tadi ya berkeliling melihat-lihat, sampailah kita di sesi wawancara ya. Ini kebetulan saya sudah bertemu dengan petaninya, masih di edisi ya tanaman sulur ya, karena kemarin kita sudah banyak ya membahas tentang melon, kemudian semangka, paria, dan juga timun ya. Nah, sekarang kebetulan saya sudah bersama dengan petaninya. Silakan Pak, boleh perkenalan dulu nama lengkap dan alamatnya Pak, boleh. Kenalan, nama saya Bapak Wahyudi, alamat Puntingan, Madyagondo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Oke, baik. Berarti saya manggilnya Pak Wahyudi aja. Iya. Oke. Pak Wahyudi ya. Saya sudah apa ya? Ya mungkin bisa dibilang ini sudah masuk masa panen ya Pak ya? Iya. Nah ini kebetulan sobat benih ya, saya sudah berada di hamparan tanaman timun ya. Dan ini yang ditanam ini menggunakan varietas apa Pak? Kalau boleh tahu? Merek bagus Mas, dari Bagus. MMT ya. Oke, menggunakan varietas bagus dari MMT ya. Iya. Nah ini kebetulan sudah panen ke berapa Pak? Ini mau ke 3 kali. Mau ketiga ya? Iya. Hari besok ya? Iya. Hari besok mulai panen lagi yang ketiga kalinya. Dan ini memang saya lihat-lihat apa ya, dari kondisi mulsanya ini masih apa ya, ya mungkin sudah dipakai berkali-kali ya Pak ya? Udah 3 kali ini. Iya. Jadi sobat benih semua ya, keunikan ya, salah satu keunikan dari lahan milik Pak Wahyudi ini, memang beliau itu sengaja gitu ya menanami mentimun dengan varietas bagus ini dengan lahan janda ya, bisa dibilang ya Pak. Ya istilahnya disebutnya lahan janda karena memang sudah digunakan berkali-kali ya. Nah kalau boleh tahu Pak, sebelum-sebelumnya gitu penggunaan lahan ini untuk nanam apa dulu, karena sudah berkali-kali ya Pak ya. Iya. Nah itu bisa disampaikan Pak, kira-kira apa aja? Yang pertama itu tomat. Tomat. Yang kedua itu cabai caplak itu. Oke, berarti untuk lahan yang ini 2 kali penggunaan ya. Iya. Tomat dan cabai. Kemudian baru sekarang nanam timun ya Pak. Timun, ya. Dan yang di atas juga ada ya Pak ya? Ada. Itu sudah berapa kali Pak? Wah kalau itu udah beberapa kali Mas. Beberapa kali ya? Udah seledri, udah kubis, udah tomat, cabai 2 kali, baru saya tanemin mentimun itu. Jadi memang ya bisa dibilang tadi ya, lahannya ini lahan yang memang lahan janda gitu ya, sudah dipenggunaan berkali-kali. Dan sekarang Pak Wahyudi mencoba untuk ditanami mentimun ya Pak ya, dengan varietas bagus tadi ya Pak ya. Nah untuk apa ya Pak, kan mungkin kalau misalnya lahan janda seperti ini ya, pasti sebelum-sebelumnya gitu ya, rentan gitu ya, mengalami serangan penyakit ataupun hama gitu ya Pak. Iya. Nah kira-kira yang dialami gitu Pak ketika nanam cabai tomat sebelumnya,
Itu serangannya apa aja dan sekarang bagaimana Pak untuk ditanami timun gitu? Kalau di tomat itu yang kemarin itu jamur Mas. Jamur. Jamur ya. Oke. Yang utama itu jamur. Itu menyerang di awal Pak, di awal tanam? Di pertengahan Mas. Pertengahan. Ya, pertengahan. Oke. Mulai berbunga itu memang jamurnya itu banyak gitu. Oke. Itu ketika ditanami tomat. Iya. Ketika cabai juga ada Pak? Kalau cabai Mungkin lebih ke gejalanya itu ke angles. Angles. Angles itu banyak yang mati itu Mas. Oh iya iya iya. Yang mati. Jadi memang bisa dibilang ada gitu ya Iya, serangan iya. hama penyakit dari penggunaan apa ya? Ya mungkin penanaman timun dan juga cabai. Iya. Dan sekarang ketika ditanami timun Pak yang sekarang, apakah masih ada gitu? Tapi bagaimana ketahanan dari apa ya tanaman timun ini Pak? Kalau saya lihat-lihat itu, Mas, perawatannya itu mudah. Mudah. Kayak jamur juga nggak ada lah, kayaknya nggak ada. Ya mungkin memang ada tetapi tidak terlalu menyerang secara Tidak, iya. masif gitu ya, Iya. tidak terlalu banyak gitu. Cuma ya. hama. Hama. Iya. Oke. Hama kayak ulat itu Mas, kutu kebul itu. Iya. Yang banyak itu kutu kebul itu. Oke, jadi memang dari apa ya? Figure tanamannya masih bisa dibilang perawatannya mudah ya Pak itu Mudah, yang iya. disampaikan oleh Mudah, Pak Wahyudi ya untuk timun dengan varietas bagus ini. Selanjutnya Pak, berkaitan dengan apa ya? Yang dirasakan gitu Pak. Kan mungkin Bapak juga sudah pernah menanam timun ya sebelumnya yang varietas lain. Sudah. Nah itu kira-kira perbedaannya seperti apa Pak? Kalau perbedaan itu apa ya Mas? Panjangnya buah. Buahnya itu agak, kalau ini agak lebih panjang Dari yang sekarang ya, dari yang varietas sekarang bagus. dengan yang sebelumnya. Sama hijaunya. Kalau bagus itu awet hijau kayak gitu. Oke. Ya. Agak tua pun masih hijau. Oke. Tapi memang itu diminati Pak oleh konsumen ataupun dari pasar itu diminati. Pasar itu sangat minat sekali. Sangat minat Iya, ya. Sangat minat. Jadi sekali. dari segi bentuk timun yang panjang kemudian warna hijaunya gitu ya. Iya. Ini lebih unggul ya. Iya, lebih. Dari varietas bagus ini. Ya karena memang saya juga sempat ya Pak sebelumnya ya ini sambil bercerita juga karena memang kebetulan saya juga sempat syuting di daerah Purworejo ya. Di sana juga ada Pak yang Iya. sama menanam lahan dengan varietas bagus ya. Dan itu memang permintaan pasar itu cukup baik gitu ya, cukup banyak gitu ya dari konsumen gitu. Tetapi ini yang saya agak heran-heran gitu ya. Ternyata setiap daerah beda ya. Iya. Jadi kalau misalnya di daerah Purworejo itu timunnya itu yang diminta itu yang bisa dibilang belum terlalu besar gitu ya. Tapi di sini Bapak berani menumbuhkan sampai besar-besar gitu ya Pak ya? Iya. Kalau pengalaman saya itu bisa ke Mas, soal harga. Harga itu juga bisa apa? Kan kalau harganya itu 3.000 ke atas, itu agak besar pun nggak apa-apa. Cuman kalau di 1.000 atau 1.500 kemungkinan ya paling besar itu ya 1 kilo itu 3 kayak gitu. Oke. Jadi memang Berpengaruh lah. keputusan petani ya, ketika melihat kondisi harga. Iya. Jadi yang dipanen juga. Gitu. Ya. Untuk Pak Wahyudi sendiri memang beliau dibesarkan saya sekaligus ya, Iya. maksimal ya Pak ya. Nah, ini memang dari segi pertumbuhan buahnya juga mendukung ya Pak ya, untuk pertumbuhan yang di keinginan dari Pak Wahyudi bahwa timunnya ingin yang panjang dan besar dan ini kebetulan varietas bagus memang masuk gitu ya kriteria tersebut ya Pak ya. Bisa dibesarkan. Itu kemarin ada Mas. Saya timbang itu kalau yang besar itu bisa di 7 on Mas. Sampai 7 on. 7 on. Oke, jadi satunya ya. Iya, Satu buahnya itu bisa mencapai 7 on. 7 on. Wah, itu ya 1 kilo kurang itu. Itu di pasar masih mau harga di 3.000 itu. Oh, masih diminati ya Pak ya? Diminati. Oke, baik. Sekarang Pak, berkaitan dengan proses perawatan gitu Pak. Ini yang sudah dilakukan ya sampai ke, ini panen keberapa Pak kalau betul? 3 kali. Ketiga ya? Besok, iya. Oke. Jadi dari awal menanam sampai sekarang panen ketiga itu kira-kira perawatannya seperti apa Pak? Pengocoran dan lain sebagainya. Ini yang saya lakukan kan, ini kan lahan-lahan bekas ya Mas ya. Itu saya Awal-awal dikasih apa Pak? awal-awalnya umur 15 hari itu saya kocor sama Ultradap sama
NPK 1616. Oke, jadi memang ada ya produk nutrisi yang dipakai dengan Power Soil. Oh, Power Soil juga. Dari MMT ya. Itu di awal juga, Pak? Iya. Gue pas ngocor itu selalu saya kasih itu, Power Soil. Karena tadi ya alasannya lahan janda, jadi memerlukan nutrisi tambahan ya. Jadi Pak Wahyudi ini salah satunya mungkin pemberian Power Soil gitu ya, Pak ya, di awal-awal gitu. Dan itu apa ya? Sudah berapa kali, Pak, pemberiannya? Ini mau petik ketiga kali, besok itu baru 2 kali ngocor. Pengocoran ya? Bisa dibilang hemat atau tidak? Hemat apa ya? Super hemat, super hemat. Ya, per tangki itu cuma saya kasih Mas. Saya campur-campur apa itu Ultradap sama itu per tangki itu 1 gelas. Oke. Jadi memang pertumbuhan tanaman timun ini ya, mungkin memang tadi memerlukan karena ini untuk perbaikan ya dari lahan janda tersebut, tetapi tidak terlalu boros apa ya? Karena tadi dibuktikan dari awal tanam sampai sekarang hanya 2 kali ya, baru 2 kali ya sekarang ya, untuk pengocoran. Nah, kira-kira Pak, tadi bentuk timun sudah ya tadi ya? Sudah, sudah. Kalau untuk yang kocoran yang kedua kalinya saya kasih MKP dengan USP itu. Oke. Oh ya, ini Pak. Ada juga yang menarik mungkin ya yang saya ingin tanyakan gitu Pak terkait di lahan ini. Ini untuk penanaman Bapak tidak ada rempelan gitu? Belum pernah. Belum pernah? Nggak ada rempelan sekalipun. Jadi sama sekali kayak apa ya Mas? Ini kan baru istilahnya kan lahan janda. Sekalian saya awur-awuran kayak gitulah. Oke. Jadi memang tidak dari nol saya gitu. Tidak di planning dari awal ya kira-kira mau nanam seperti apa gitu enggak. Karena memang untuk pemanfaatan ya Pak ya. Jadi memang alasan dari Pak Wahyudi sendiri gitu ya untuk memanfaatkan gitu ya lahan janda yang sudah ada ditanami timun gitu ya Pak ya. Oke. Kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak Pak mengenai kesan mungkin ya setelah menanam dari ya mungkin dari awal sampai sekarang gitu ya, penanaman menggunakan varietas bagus ini kira-kira seperti apa Pak kesan yang dirasakan? Kalau apa ya Mas, keunggulannya yang saya rasakan itu kalau keunggulan itu sangat mudah lah kayak gitu. Sangat mudah ya Pak ya? Sangat mudah juga, bobotnya juga masuk kayak gitu tuh. Kalau untuk produktivitas gimana Pak? Dari segi tumbuhnya bunga sampai ke bakal buahnya muncul itu seperti apa Pak untuk varietas bagus ini? Ini memang tidak ada, maksudnya tidak dipilih-pilih kan Pak? Maksudnya muncul sendirinya? Muncul sendiri. Iya. Jadi oleh Pak Wahyudi memang dibiarkan begitu saja dan ini untuk pertumbuhan bunganya ya? Ini yang ditunas airnya aja banyak Mas. Oh, dari tunas air saja banyak ya? Ini kan tunas air, tunasnya ini. bukan lajarnya kayak gitu. Oke, baik. Sobat Benih, jadi memang salah satu keunikan juga, ya mungkin dari analisis saya juga ya, setelah melihat-lihat di lahan Pak Wahyudi ini, dari tumbuhnya bunga gitu ya, ini hampir di setiap ketiak cabang itu muncul ya. Jadi ya, muncul bakal buah timun yang akan besar gitu ya. Dan tadi yang diutarakan oleh Pak Wahyudi juga, di tunas air juga ada ya Pak ya? Banyak, ya ini buktinya kan tunas air nih. Iya, jadi yang memang sepertinya itu tidak dibutuhkan juga, tetapi muncul dengan sendirinya untuk buah timunnya. Ya bisa dibilang ini memang untuk varietas bagus ini produktivitasnya tinggi ya Pak ya? Cukup tinggi ya Pak ya? Oke, baik. Oke, mungkin itu saja Sobat Benih, tapi saya juga ingin tahu gitu ya, barangkali Bapak ingin menyampaikan pesan dan pesan yang ingin disampaikan ke para petani yang lain Pak. Pokoknya nanam timun bagus aja, rekomendasi dari saya. Gitu. Oke, baik. Jadi ini bisa dibilang sudah direkomendasikan oleh Pak Wahyudi untuk para petani dan Sobat Benih semua untuk berani atau mulai menanam timun dengan varietas bagus ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyudi karena sudah bersedia menjadi narasumber untuk konten kali ini, dan kepada Sobat Benih semua juga mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya bagi para Sobat Benih ataupun para petani yang memang mulai ingin mengawali ya menanami dengan tadi tanaman sulur salah satunya timun ya. Nah ini bisa menjadi
rekomendasi apa ya untuk varietas bagus ini. Terima kasih kepada Sobat Benih semua yang sudah menyaksikan ya konten ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya Rizal Pamungkas dan Pak Wahyudi pamit undur diri. Jangan lupa ya tinggalkan like, komen dan juga subscribe di channel Benih Bertani TV untuk konten-konten menarik selanjutnya. Saya Rizal Pamungkas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.